Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Lawrence Samantha. Bro Lawrence adalah seorang founder dan juga CEO untuk Nobi. Nah, ini dia tamu istimewa kita. Bro Lawrence, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, thank you buat opportunity-nya. Saya bisa berada di sini. Saya mungkin ini pertama kali ya di sini ya bersama Betul, betul. Bro Budi. Uh, Super honored untuk berada di sini, bisa berbagi cerita ya gitu. Semoga bisa bermanfaat. Um, saya sendiri CEO dan co-founder dari Mhm. Nobi, sebuah crypto asset management company. Oke, oke, oke. Oh ya teman-teman, saya mengenal Bro Lawrence ini dari salah seorang kawan masa kecil saya yang juga kolik dari Bro Lawrence. Kebetulan saat itu saya dan kawan saya, namanya Edison Jaya, sedang bincang-bincang seputar teknologi blockchain. Dan kebetulan sekali, saya juga memang sedang mencari narasumber yang bisa saya ajak bincang-bincang nih seputar NFT di sesi podcast Indonesia Belajar. Akhirnya Edison Jaya ini menghubungkan saya dengan Bro Lawrence. Nah, dalam sesi ini kita akan ajak Bro Lawrence untuk bincang-bincang seputar non-fungible tokens atau biasa disingkat sebagai NFT. Oh ya Bro Lawrence, untuk membuka sesi bincang-bincang kita, mungkin Bro Lawrence bisa memberikan penjelasan sederhana terkait apa itu NFT dan apa hubungannya dengan teknologi blockchain. Oke, Bro Budi, mungkin kalau ngomongin soal NFT ini Mhm. rame ya, Betul, betul. karena NFT itu sekarang sedang sangat hot dibicarakan. Betul banget. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya NFT itu Mhm. sebenarnya apa? Yap, yap. NFT itu kependekannya dari non-fungible token. Mhm. Oke, non-fungible token. Nah, non-fungible token tuh mungkin, wah itu nggak menjawab tuh, karena fungible itu apa? Ya kan itu bukan bahasa Betul, Inggris betul. yang kita sering pakai sehari-hari kan ya, fungible itu. Kita coba ambil contoh sederhananya deh. Kita Mhm. punya uang 10.000 rupiah. Oke. 10.000 rupiah ini namanya fungible. Oh. Kenapa? Karena walaupun 10.000 uang 10.000 rupiah itu ada nomor serinya ya, nomor Mhm. serisnya itu gitu, di mana itu bilang wah ini unik nggak ada nomor duanya. Kalau kita dapat uang rupiah Mhm. nomor serisnya sama kan ini salah satu palsu kan berarti Betul, kan. betul. Ya. Nah, kalau kita ngomong fungibility-nya dong, ini sebenarnya fungible, nggak non-fungible. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya identik value-nya, Mhm. ya, Oke, oke. gitu. Contohnya mungkin Bro Budi mungkin punya uang 10.000 rupiah, ya Mhm. kan? Eh, terus habis itu Bro Budi, saya tukerin nih sama 10.000 rupiah saya, gitu. Saya Mhm. juga punya 10.000 rupiah, kita tukeran, gitu. Bro Budi ngerasa kehilangan value nggak? Enggak, karena sama ya value-nya ya. Karena sama-sama Mhm. 10.000 rupiah. Ya mungkin ada kayak, wah 10.000 rupiah saya lebih rapi, lebih nggak lecek mungkin ya. Betul, Serinya betul. lebih baru, kayaknya masih mengkilat nih gitu. Sementara punya Mhm. saya mungkin kayak, wah ini habis dipegang berapa puluh orang nih, Mhm. udah nggak bagus gitu. Tapi Yap, yap. sebenarnya value-nya sama kan, kita Mhm. sama-sama bisa pakai 10.000 rupiah untuk melakukan pembayaran. Jadi Betul, nilainya sama gitu. betul. Itu yang dibilang fungible token. Oke. Nah, kalau kita ngomongin NFT, non-fungible token, di sini gitu, dia nggak identik, Hmm. Oke. dia unik gitu. Nggak ada satu token dan token lainnya tuh nggak ada yang sama. Unik Mhm. ya Mhm. Mhm. gitu. Beda seperti yang 10.000 rupiah yang tadi ya. Ini Mhm. yang dibilang unik. Nah, kalau kita bilang kita beli NFT, maka kita sebenarnya membeli sertifikasi dari barang yang sudah orang jual gitu Hmm. di blockchain Oke. gitu. Nah, NFT-nya ini kayak sertifikasinya itu. Kalau Oke. ini tuh sebenarnya nih unik gitu, Mhm. nggak ada yang sama di Mhm. dunia gitu. Nah, jadi sobat Indonesia Belajar di sini bisa tahu gitu. Jadi Mhm. value-nya NFT ini sebenarnya muncul dari keunikannya itu gitu. Hmm. Makanya Oke. di situ muncul tuh mulai dari ada foto ya kan, mungkin pernah dengar kemarin yang Gosali Gosali ya. Everyday Betul, betul. ya, musik, Mhm. Mhm. karya seni Mhm. ya gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya udah sering banget kalau di dunia nyata itu ya keunikannya itu yang membuat dia ada harganya. Oke. Lukisan kan, Mhm. lukisan Mona Betul, betul. Lisa hanya ada satu Betul. ya gitu. Walaupun banyak imitasinya gitu kan, tetap aja yang paling ada harganya yaitu yang ada di Paris itu.
Hmm. Betul, Cuma betul, ada betul, satu betul. di dunia Betul, gitu. betul, betul. Nah itu makanya ya NFT ini sebenarnya eh, kekuatannya di situ, Hmm. keunikannya itu. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik banget nih, dan ilustrasinya juga cukup menarik ya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi nih terkait NFT, mungkin Bro Lawrence juga bisa menjelaskan ke Sobat Indonesia Belajar, sebenarnya permasalahan dasar apa sih yang coba dijawab atau diatasi oleh NFT ini, Bro? Oke, jadi kalau kita bicara soal problem ya gitu kan. Mhm, Setiap teknologi kan sebenarnya mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda ya gitu. Mungkin mhm, kalau mhm, dari segi akademis atau researcher gitu, itu sebenarnya suatu inovasi itu bisa bisa di research mhm, for the sake of research sebenarnya. hmm, Tapi kalau iya, dari segi bisnis itu sebenarnya harus ada problemnya yang di solve, hmm, ya kan? yep, yep, Jadi sebenarnya pertanyaan Bro Budi ini bagus sekali gitu. Problemnya mhm, apa? hmm, Apa sih yang betul, dijawab dan diatasi oleh NFT mhm, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang eh, tentang keunikan ya, gitu, mhm, keunikan itu sebenarnya sudah di-solve dengan adanya sertifikasi, ya hmm, gitu. yep, Jadi misalnya mungkin kita bicara soal apa ya gitu ya, mungkin yang orang orang bisa relate tuh sekarang ya. Mungkin bicara soal koleksi, barang koleksi ya gitu. mhm, Misalnya tas. Nah, ini tas nih. hmm, Mungkin kalau di sini yang wanita-wanita mungkin pasti tahu tuh. Kalau tas yang bagus mhm, itu ada sertifikasinya, ya kan? hmm, Gitu, menunjukkan mhm, kalau ini asli gitu. Nah, atau mungkin dompet ya. Kalau cowok-cowok mungkin dompet itu. Kalau cowok kalau dompetnya ini bagus, atau mungkin ada yang koleksi pisau gitu. Itu ada mhm, sertifikasinya. Ini asli buatan nggak sebut merek ya kan gitu. mhm, mhm, Itu yang menunjukkan kalau ini nih asli. Nah, yep, tapi kalau misalnya barangnya ini makin ada value-nya, biasanya nggak cuman bilang ini asli, tapi mhm, juga bisa bilang kayak ini asli buatan sini, dibuat oke, oleh atau dirakit oleh nama orangnya, oke, oke, terus disertified oleh nama appraisalnya, mhm, terus habis itu ada tanggalnya, dan di situ oke, bahkan mungkin disebut ini barang nomor nomor seri 3 dari 50 yang dibuat wow, di tahun 2022 misalnya gitu. oke, oke, Ini mungkin kalau yang muda-muda mungkin ini suka koleksi sepatu misalnya, ya mhm, kan? mhm, mhm, Tuh kalau suatu koleksi sepatu itu ada kadang-kadang oh ini eh, kolaborasi ya kan gitu. Jadi ini mhm, cuman limited edition. yep, yep, Cuman ada 100 di dunia gitu. Ya, mhm, misalnya mhm, seperti itu kan tuh yang sering gitu. yep, yep, Nah, yep, itu kalau di dunia nyata di dunia fisik ya, dunia nyata mhm, itu sebenarnya itu sudah itu yang terjadi gitu. yep, yep, Pertanyaannya, kalau di dunia digital gimana caranya untuk hmm, bisa memiliki mengetahui secara pasti kalau ini itu limited, hmm, ya, ya, ini tuh unik. Itu problem yang berusaha di-solve oke, oleh oke, NFT. Yang di-solve oleh NFT bukan berusaha ya, udah di-solve oleh NFT. oke, oke, Gitu. oke, Ini yang menunjukkan keunikannya itu. hmm, Karena di rank digital sebelum ada blockchain itu susah untuk hmm, di betul, justificate di mendapat justification-nya kalau ini tuh unik. Lah wong file MP3 kan saya file MP3 saya bisa waduh ini ketahuan umurnya nih ngomongin MP3 ya. Mungkin anak sekarang mungkin saya ngomongin MP3 ya gitu. File lah, file apapun gitu. File JPEG ya kan gitu. aha, Saya kirim ke Bro Budi ya kan. aha, Bro Budi dapat. Ada dua dong. hmm, betul, Gimana betul, kita bisa tentukan kalau yang punya saya tuh yang asli, yang punya Bro Budi itu yang kopi, imitasi? Nggak bisa iya, kan? betul, betul, Ya, betul, gitu. Nah, dengan NFT bisa. Karena satu file hanya ada satu perwakilan digitalnya ini nggak mhm, bisa di nggak bisa direplikasi gitu. hmm, Ketahuan langsung. oke, oke, Itu yang NFT solve ya. oke, oke, Ownership-nya ini tercatat. mhm, Keasliannya ini tercatat. Semuanya ada di blockchain. Nggak hmm, bisa disalin, nggak bisa diedit, nggak bisa dihack. Ya mhm, udah gitu. Kepemilikannya jelas, sertifikasinya jelas. oke, oke, wow, interesting banget ini, interesting banget nih. Hmm.
Dan iya ya, jadi menarik ya, karena sebelumnya itu kalau kita memiliki aset digital itu memang sulit ya untuk mengklaim bahwa ini punya saya nih. Karena kan Ya, ketika seseorang memiliki kopinya itu kan benar-benar verbatim kopi ya, kopi yang exactly the betul. same bit by bit ya. Iya, Nah, bit by ini bit. betul 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 betul. Oke oke Mhm, oke. Very interesting. Oh ya bro, mhm, NFT dan cryptocurrency ini kan dua hal yang berbeda nih. Walau keduanya kan sama-sama based on teknologi blockchain. Nah, mhm. mungkin di sini Bro Lawrence bisa berikan sedikit pencerahan nih, bagaimana NFT ini berbeda dari cryptocurrency. Oke. Ya, tadi gitu. Dua-duanya sebenarnya sama-sama token. Mhm, Kalau kita bicara tentang cryptocurrency atau crypto aset ya, mungkin yang paling mhm. terkenal Bitcoin Yep. ya. Itu. Bitcoin ini nilainya sepadan. Saya punya Bitcoin, Oke. Bro Budi punya Bitcoin ya, sama-sama satu Satoshi atau sama-sama satu Bitcoin Mhm, ya. Itu nilainya sama. mhm. Saya Oke. transferan itu nilainya sama. Ini sama seperti yang tadi analogi itu yang Rp10.000 tadi di Mhm. awal. Oke oke Ya, oke. gitu. Jadi cryptocurrency ini fungible token Oke, alright. sebenarnya. Ya, Oke. satu Bitcoin sama dengan Bitcoin lainnya. Nggak ada tuh kayak Bitcoin saya ini lebih baru daripada Bitcoin Anda, ya kan? Yep, 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 yep. Gitu. Nggak ada yang seperti itu. Karena ini di sistem konsep fungibility-nya itu seperti itu. Mhm. Oke 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 oke. NFT beda. Dia Oke. non fungible, tanda Mhm, dikit. mhm, Jadi tanda tangan digitalnya itu mhm. membuat NFT nggak bisa dipertukarkan satu sama lain, Hmm, ya gitu. oke. Ya NFT ada banyak gitu. Misalnya ada kemarin itu ya Gozali ya kan, Mhm, gitu. mhm, Kalau semua Gozalinya nih semua sama, nggak mhm, ada bedanya, nggak ada unik-uniknya. Ini cuma satu foto yang dibikin ada 100, mhm. ya mungkin harganya nggak akan seperti ini gitu, nggak akan ada beda kayak oh nih Gosalinya nyaris tersenyum, yang satunya bener-bener lempeng, nggak ada senyumnya sama Yep, yep. sekali gitu kan. Betul 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 betul. Gitu, jadi seperti itu gitu ya, itu yang bikin sangat berbeda sebenarnya. Salah satu pihak yang paling excited dengan keberadaan NFT adalah para digital artist nih bro. Nah mungkin Bro Lawrence bisa berikan penjelasan sederhana bagaimana peranan NFT ini bagi para digital artist. Oke, kalau dulu kripto itu Mhm, membuat para pelaku ekonomi, para trader itu semangat. mhm, Kenapa? Karena itu yang sebenarnya paling nyambung kan, gitu. mhm. Crypto itu finance. Yep, Nah, yep. sebenarnya kalau NFT ini dengan industri kreatif ya, karena Oke. dari tadi contoh-contohnya ya paling gampang itu sebenarnya memberikan contohnya dari karya seni. Mhm, Ya, tadi yang mhm. tentang contoh Mona Lisa ya kan, gitu Yep. misalnya lukisan-lukisan gitu. Nah, NFT buat seniman Mhm. itu penting. Hmm, Kenapa? oke. Karena ini membuktikan karya mereka itu ada harganya. Oke, Salah oke. satu problem terbesar dari para content creator, dari seniman digital, Mhm. sekarang ini mereka banyak yang merasa kalau karya mereka ini jadi ibaratnya nggak ada harganya, Hmm, ya. ya. Yep. Apalagi dengan, maaf, pembajakan, Hmm, yep, yep. ya kan? Apalagi Mhm, dengan sekarang tendensinya ekonomi bergerak ke arah streaming, ya kan? Gitu. hmm. Di Ya. mana value-nya ini tambah lama tambah turun gitu. Karya Hmm, seni, baik musik, baik video, baik foto gitu. Itu betul betul betul. semuanya eh, turun semuanya gitu. Jadi kayak wah, untuk actually hidup sebagai seorang seniman itu di zaman digital ini susah ya gitu. Mhm. NFT ini memberikan angin segar Oke gitu. oke. Kenapa? Karena jadi ada uniknya dan barang yang unik itu ada harganya, barang yang nggak Hmm, unik ini nggak ada oke. harganya gitu. Nah, terus habis itu Mhm, NFT sendiri sebenarnya memungkinkan untuk terjadinya sebuah ekonomi baru, misalnya mhm, jaminan biaya royalti, kode unik yang menghasilkan originalitasnya itu, lalu mhm, itu bisa mendirikan karena bukti oh karena ada ini unik, ini bukti ownership, ini ntar bisa mhm. jadi privilege ya gitu. Yep, yep. Misalnya orang jadi bisa punya akses atau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dengan memiliki NFT tersebut ya kayak seni digital itu gitu. Nah, ibaratnya di dunia yang udah serba digital, Mhm. ternyata content creator itu ketinggalan Hmm, merasakannya oke. gitu. Karena yang ada malah mereka merasa diperas gitu. Mhm, mhm, Wah, mhm. gitu. Dulu
dulu masih mending gitu. Waktu zaman belum digital masih bisa tuh jualan jualan musik karena dari kaset ya kan Betul, gitu. benar. Orang mau nggak mau ya beli kasetnya kalau nggak bisa Mhm. kalau pengen dengerin yang kualitas bagus gitu. Betul, betul. Digital, wah saya tinggal copy aja, saya tinggal nonton aja dan Mhm. semuanya nggak perlu bayar apa-apa gitu. Terlalu Mhm. gampang untuk di copy gitu. Betul, betul, Nah betul. itu yang menurut saya ya ini yang bikin kalau kita put ourselves ya Mhm. di para seniman ini yang sebenarnya menjadi angin segar buat mereka. Oke, oke, oke. Wah, ini kabar baik banget nih buat para digital artist nih ya. Luar biasa ini. Baik, baik benar. Betul, betul, betul. Oh ya bro, apakah NFT juga bisa digunakan nih pada physical asset atau aset fisik? Mungkin dirimu bisa elaborate lebih lanjut nih terkait ini. Ya, possible. Oke, Physical asset kan aset fisik kan aset yang ada di dunia nyata kan maksudnya betul, bro ya. betul. Betul. Eh, bisa Mhm. ya gitu. Jadi ini mungkin konsepnya mirip dengan konsep kalau misalnya eh, kalau di dunia kripto itu ada Mhm. konsep stable token. Mungkin pernah dengar Oke. ya atau sudah Hmm. dibahas ya Yap, yap, gitu. yap. Stable token itu harga tokennya disambungkan ke aset non kripto misalnya dengan dolar misalnya Oke, gitu. oke, oke. Atau mungkin disambungkan dengan harga emas gitu kan. Hmm. Misalnya kayak Yap. satu token ini senilai dengan 100 gram emas atau 1 gram emas misalnya. Di Mhm. NFT ya sama juga bisa gitu. Jadi mungkin NFT ini adalah representasi dari nggak cuman eh, medianya itu ya, tadi ya karya seni digitalnya itu, Mhm. tapi bisa juga disambungkan dengan real world-nya, Oke, oke. real world-nya gitu. Misalnya, oh ya ini saya juga emang buat nih gitu, patungnya gitu. Jadi ada patung digital, lalu ada Mhm. juga Mhm. patung yang sama persis, tapi di real world. Oke. Sama-sama hanya ada satu. Ya Mhm. bayangkan ya kan, gitu. Misalnya, wah ini ada kayak patung yang bagus banget, ya gitu. Ini asli ukiran saya, Mhm. lalu saya juga punya digitalnya, NFT, gitu. Mhm. Nah, Oke, oke. ini digabungkan jadi satu kepemilikannya. Jadi yang memiliki eh, yang namanya memiliki barang yang aslinya ini adalah yang Mhm. memiliki dua-duanya, gitu misalnya. Gitu. Oke, Nah, oke. ini value-nya kan lebih tinggi lagi itu, Mhm. Oke, oke, misalnya. oke. Gitu. Ya, useful kan gitu. Terus juga Betul, mungkin betul. juga dengan sertifikasi kalau untuk yang very simple ya sertifikasi barang-barang langka. Ya, Oke. sertifikat dengan membuat sebuah NFT. Tuh. Nah, itu Hmm. contoh ya gitu. Yap, 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 yap. Art, eh, real estate bahkan Oke. kepemilikan ya kan. Itu sebenarnya NFT itu sebenarnya. Hmm. Namanya tanah ya cuma ada satu kan. Nggak ada tanah Betul, yang betul. sebelah-sebelahnya gitu. Beda kan Mhm. gitu. Itu harusnya beda. Nah, itu juga bisa di NFT kan. Ya itu contoh-contohnya lah gitu yang sebenarnya bisa banget untuk di NFT kan. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik banget ya. Kalau misalkan barang-barang branded yang memang limited edition ya, misalkan tadi kan sempat Mhm. disebutkan juga terkait sepatu ya. Nah, Hmm. sepatu-sepatu yang model tertentu yang memang edisinya limited, misalkan hanya ada 100 ataupun 50 di dunia ini, apakah itu Mhm. juga possible tuh bro untuk juga diproteksi dengan NFT? Ya, very possible ya. Oke, oke. Karena sebenarnya kan ini ya, ya dengan adanya ini ya tadi yang mungkin di pertanyaan sebelumnya tentang Mhm, bisa digunakan nggak pada physical asset gitu. Jadi sebenarnya mhm, NFT yang unik ini mhm. sebenarnya bisa dibilang seperti sertifikat keaslian barang tapi on steroid gitu. Karena Oke. sertifikat keaslian itu masih bisa dipalsu ya gitu. Iya, iya. Namanya namanya penjahat ya gitu kan pasti jago ya gitu. Betul, betul, betul. Mungkin dengan printer yang canggih, mungkin dengan semua security feature-nya pun tetap bisa dibikin yang mirip sekali yang bahkan mungkin kecuali ini orangnya benar-benar ahli mungkin susah banget untuk membedakan ya kan Mhm, gitu. mhm. Yap, yap. Ya kan, wah, saya kadang-kadang dikasih SIM palsu aja bingung ya. Gitu. Padahal kan SIM kan juga Betul, betul, banyak kan betul. security feature-nya kan sebenarnya. Dikasih Betul, SIM betul, betul. palsu atau KTP palsu pun saya juga nggak bisa bedain gitu. Yap, yap, yap. Mungkin hanya petugas yang tahu gitu. Nah, Yap. dengan NFT ini sebenarnya jadi sangat mudah karena Hmm. ini semua udah disimpan di blockchain ya cuma tinggal di-compare aja. Oh, oke ini ada Mhm, di blockchain, beneran kamu yang memiliki mhm, ini mhm. di wallet kamu. Oke, gitu. Kalau yang Hmm. benar ya berarti benar. Oke, oke, oke. Oke, oke. Nah, ini very interesting banget nih. Nah,
Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih bro. Kalau menurut Bro Lawrence, untuk konteks di Indonesia, bidang-bidang apa saja sih yang potensial untuk mengimplementasikan NFT? Dan kira-kira tantangan-tantangan apa saja nih yang bakal dihadapi nih bro? Oke. Yang potensial sih buat saya ada beberapa ya. Yang paling gampang itu sebenarnya selain karya seni ya, Mhm. gaming Oke, gaming. Yep. gitu. Ya mungkin sobat Indonesia belajar banyak yang gamer nih Betul, gitu. betul, betul. Bro Budi sendiri mungkin juga gamer ya, nggak tahu. Eh, tapi di yang paling sebenarnya di dalam semua implementasi teknologi, Mhm. yang paling gampang itu sebenarnya hal-hal yang memang sudah native di situ, Yep, yep. gitu. Yang emang udah ya anyway emang udah digunakan ya gitu. Mhm, mhm. Gaming itu salah satunya. Kenapa? Karena di dunia game sebenarnya konsep tokenisasi ya, konsep konsep barang yang unik gitu. Mhm. Itu udah ada dari dulu ya. Betul, betul, betul. Dari zaman saya main FF Mhm. FF7 ya dulu ya. Yep, 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 yep. Main FF7, FF3 ya, game-game RPG ya kan itu semua adalah konsepnya ini ada barang yang unik ya. Itu jadi soal Betul. keunikan barang itu keunikan item ya. Aha, Itu di aha. game itu sebenarnya udah dari dulu ada gitu. Betul, betul. Dalam konteks game online itu juga sudah sangat normal ya Mhm. dari zaman Yep. dahulu gitu. Mungkin kalau sekarang World of Warcraft ya mungkin permainan-permainan sekarang udah sangat kompleks, Mhm. tapi zaman dahulu pun juga udah ada tuh konsep di Betul. mana oh ini misalnya kayak apa nih, item dropnya ya kan, Rare item item ya. dropnya hanya ada ini sangat rare ya. Betul, betul. Sehari dropnya cuma bisa ada 10, habis itu nggak ada item drop lagi gitu. Yep, yep. Atau pedang ini cuma ada satu nih di game Mhm. ini yang pegang ya kalau game online ya gitu. Mhm. Jadi sebenarnya konsep unik ini sebenarnya udah sangat ada gitu. Nah kalau Mhm. ditarik ke NFT ya keunikan ini yang bisa menjadi eh, perubahan besar gitu. Dimana Yep. kalau yang tadinya saya punya item langka, saya Mhm. nggak tahu nih beneran ada satu apa enggak gitu. Sekarang saya bisa tahu yakin, oh ini cuma emang ada satu kok. Saya Mhm. cek di blockchain emang cuma ada satu gitu. Mhm. Yang kedua, ini sekarang dengan ini kepemilikannya ini bisa ditransfer dengan mudah gitu. Nggak Betul perlu juga sih. minta izin pembuat game, dan nggak perlu ada pihak ketiga yang menjadi penengah kalau misalnya mau tukar-tukeran Mhm. ya, dan harganya bisa benar-benar market price gitu. Nah itu Mhm. yang menjadi eh, game changer ya buat dunia game Betul, gitu, betul, betul. dan orang Indonesia itu sangat dekat dengan game gitu. Iya. Nomor berapa dunia ya, jadi lumayan besar gitu. Kemudian juga ada konsep play to earn di mana Mhm. di dalam game yang udah menggunakan blockchain ini orang bisa bermain dan menghasilkan ya gitu. Karena sistem game mekaniknya sendiri udah sangat disambungkan ya, nggak cuma sama NFT tapi juga sama kripto Yep. gitu. Nah ini bisa bikin jadi ekonomi gitu. What, main game bisa dapat duit gitu Betul, betul, ibaratnya. betul. Ya, menarik lah itu. Kalau menurut pandangan Bro Lawrence nih, bagaimana sih masa depan atau the future of NFT dan juga blockchain nih, Bro? Ya, positif sih ya harusnya ya. Yep, yep, yep. Kalau NFT dan blockchain ya Yep, gitu. yep. It's very bright. Mhm. Jadi kita tahu kan blockchain sendiri dasarnya kan udah aman banget, Betul. terdesentralisasi, globally access, public ya. Mhm. Dan blockchain dirancang untuk uh, allow everyone untuk bisa jadi part of it gitu. Yep, yep. Blockchain itu membuat semua orang bisa menjadi bagian dari ekosistem yang dibentuk gitu. Mhm. Yep. Nah, dari blockchain sendiri muncul banyak kegunaan ya. Mungkin tadi pertama mulai dari kripto, yang dari kripto ini terus sambil muncul nih dunia decentralized finance, media sosial, streaming game gitu, semua yang mulai pelan-pelan semuanya mencari cara untuk menggunakan teknologi ini gitu. Yep. Yang lebih radikal mungkin sampai tentang protokol keamanan, bioengineering gitu. Tapi itu mungkin masih lama lah
gitu. Nah, NFT sendiri juga salah satu inovasi yang menurut saya uh, pasti gimana ya gitu, pasti akan diterima gitu. Oke. Karena kegunaannya dan konsepnya itu sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya udah sangat normal ya. Ada yang unik, ada yang nggak unik ya gitu. Yep, yep, Nah, yep. yang unik-unik ini seperti kayak seni, Mhm, seperti barang-barang collectible mhm, gitu. Itu semua uh, sebenarnya udah ada padanannya gitu. mhm, Tinggal bagaimana implementasinya, mana yang memberikan value terbesar, mana value ini yang akan bisa dibangun gitu. mhm, mhm, Nah, ini yang menurut saya ya gitu. Kalau ditanya mhm. future-nya NFT dan blockchain gimana, menurut saya very bright. Oke. Hanya apakah bentuknya akan seperti ini? Ya, seperti yang kita Hmm. lihat sekarang ya, seperti yang tadi saya ceritain, apakah seperti Yep. itu? Maybe not, Oke, oke. maybe not. Karena Mhm. internet pada awalnya juga nggak seperti sekarang kan? Betul, betul, Ya, betul. internet 20 tahun lalu waktu baru mulai, internet juga beda sekali ya. Mhm. Orang pakai internet cuman untuk dua hal, untuk email sama browsing Betul. gitu. Sekarang orang pakai internet untuk pesan makanan bahkan ya. Betul, betul, betul. Jadi beda. Jadi beda sekali. Iya, 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 iya. Oh, ini menarik banget nih, menarik banget nih. Oh ya, menyambung lagi nih tentang NFT yang memang match banget dengan konsep keunikan ya. Hmm, Kalau kita perhatikan manusia sendiri atau setiap warga negara sendiri kan itu termasuk individual yang unik ya. Kalau hmm. menurut pendapat Bro Lawrence sendiri, memungkinkan nggak sih NFT itu digunakan sebagai ID card bagi citizen? Yes, Oke, sangat mungkin, alright. sangat mungkin. Dan apa? Maksudnya ini eh, tadi saya membaca tweet eh, ya seorang yang eh, menurut saya cukup di eh, respect ya di Indonesia ya, Bro Ainun Najib ya, ya Oke, kan, yep, ya dia juga lumayan pemerhati, aktivis ya kan gitu. yep. Dia barusan tweet kalau Indonesia ini sebenarnya udah saatnya Mhm, eh, bukan Indonesia ya, mungkin dunia ini sebenarnya mhm. udah saatnya untuk explore kemungkinan eh, pemilu in real time, Hmm, yep. decision making in real time ya, Mhm, di mhm. government gitu, nggak perlu ada pemilu lagi gitu bahkan dia Yep. bilang sebenarnya. Tuh. Nah, blockchain sebenarnya membuat itu sangat mungkin, Hmm, ya kan? yep, Jadi yep. kalau tadi ditanya apakah orang itu semua bisa di NFT kan? Ya iya, gitu. Hmm, Kita kan unik. betul. Apa jempol kita ini kan unik kan? Sidik jari Mhm, itu unik. Orang itu betul, kita betul. sebagai individu kita unik, nggak ada satupun yang sama. Ya bahkan Oke, orang kembar pun juga ada perbedaan. betul, Ya, betul. gitu. Jadi kalau ditanya apakah setiap orang itu bisa di NFT kan? Mhm, Mungkin bukan orangnya ya, gitu. mhm, mhm, Tapi mhm, mungkin sebenarnya konsep identifikasi, mhm. ya, Yep. identity, itu yang sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk di-blockchain-kan, gitu. Oke. Untuk dibuat dengan dan representasinya ya pasti NFT, gitu. Betul, Karena betul. nggak karena unik kan, Betul, betul, betul. setiap setiap orang itu unik gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa terjadi, gitu. Oke, oke. Wow, ini mind blowing banget ya karena Hmm, blockchain ini kan masih bisa dibilang masih di early stage ya sekarang ini dan lumayan, ya. dan potensi implementasinya tuh bisa sangat-sangat luas sekali ya sebenarnya. Oh ya bro, kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT, walau ada juga yang sudah mulai meniti karir nih di bidang IT. Mungkin Bro Lawrence bisa memberikan rekomendasi nih terkait learning path dan juga hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik untuk melakukan eksplorasi teknologi blockchain, khususnya NFT ini, Bro. Oke, jawaban saya mungkin klise ya, tapi mungkin Google is your best friend. Yep, 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 yep. Eh, karena gini, mungkin sekarang ini kan tadi yang seperti Bro Budi udah bilang ya, Mhm, NFT, blockchain, crypto ini masih early stage. mhm, Informasi-informasinya nih sebenarnya eh, masih
banyak yang belum mungkin terdistribusi dengan baik ya gitu. Mhm. Dan Yap. di era digital ini sebenarnya uh, YouTube, Mhm. Google, terus habis itu dari situ mungkin ada banyak sekali site-site yang menyediakan edukasi itu gitu. Sebenarnya itu paling bagus ya gitu Mhm. untuk bisa dijadikan source sumber untuk belajar blockchain ya, Oke. kripto, enggak NFT, level beginner sampai level yang expert gitu. Mhm. Mungkin kelemahannya adalah di dunia yang serba ada ini Mhm. mungkin susah untuk membedakan gitu mana yang konten bermutu, mana Mhm. yang konten yang mungkin ujung-ujungnya iklan misalnya kan. Betul, 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 betul. yang yang ujung-ujungnya nggak jelas nih ini apakah benar apa enggak gitu Mhm. ya. Mhm. Tapi menurut saya sih sebenarnya udah banyak ya mulai apa namanya konten-konten edukatif sebenarnya bagus gitu. Mhm. Ya apa seperti biasa ya do diligence saja Mhm. supaya Yap. make sure ini kontennya bagus. Salah satu mungkin apa namanya eh, channel ya mungkin Mhm. yang baik ya untuk Oke. belajar kripto itu mungkin sebenarnya langsung dari projectnya sendiri gitu Hmm. ya Oke. gitu karena itu sumber yang otoritatif. Mau Mhm. belajar soal Ethereum ya, ethereum.org ya, Mhm. di Betul. situ udah banyak gitu. Mau belajar soal Bitcoin gitu, sebelum belajar ngikutin influencer-influencer atau belajar nonton video gitu, mungkin bisa coba baca di bitcoin.org, baca white papernya Betul, misalnya betul, betul. ya gitu. Karena itu udah kayak ibaratnya ya ini yang sumber aslinya di situ. Mhm. Everything else kan saduran gitu. Mhm. Nah, Betul, jadi betul. mungkin itu ya saran saya sih sebenarnya kalau mau benar-benar belajar, mau jadi expert, Mhm. that's the right way to do it Hmm. sebenarnya. Oke, oke. Yap, yap, yap. Betul banget sih. Karena ya kembali ya, karena ini masih early stage banget Mhm. dan sebenarnya banyak orang juga di dunia ini yang sedang mencari-cari ini ya, mencari-cari pemanfaatannya dari blockchain ini sendiri ya. Ini Mhm. benar-benar seperti era awal tahun Mhm. 90-an mungkin ya, ketika internet Ya. pertama kali established dan orang juga sedang mencari-cari nih ya, apa yang bisa kita lakukan dengan internet ini gitu ya. Dan saat ini Betul. kita juga lagi banyak yang mencari-cari nih, mencari tahu ya, Mhm. apa yang bisa kita lakukan dengan blockchain ini gitu kan ya. Oke, Iya. oke, very interesting. Oke, Mhm. nah kalau menurut Bro Lawrence, miskonsepsi atau kesalahpahaman apa saja sih yang umum ditemui terkait NFT dan mungkin di sini Bro Lawrence bisa sekalian bantu nih untuk meluruskannya. Oke, miskonsepsi ya. Banyak sih gitu. Mungkin dari yang paling sering saya ditanya ya gitu, mungkin kayak NFT apa gunanya, Bro? Gitu. Hmm. Kan saya bisa screenshot, ya kan? Mhm. Tinggal Mhm. screenshot aja, ya kan, dari di handphone, Yep. crop-crop dikit, udah deh, gitu. Saya punya, gitu. Mhm. Ngapain saya beli NFT, gitu? Apa gunanya, gitu, Mhm. ya Mhm. kan? Ya itu mungkin sebenarnya sama aja kan, gitu. Um, Mhm. Kenapa lukisan Mona Lisa ada harganya, Mhm. gitu? Padahal kita cuma tinggal ke Wikipedia, ada tuh fotonya di situ, tinggal di screenshot, ya kan? Betul, 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 betul. Sebenarnya gitu. Eh, ya, jadi mungkin itu ya gitu. Karena NFT itu bukan tentang sebenarnya bukan cuman tentang pemanfaatannya Mhm. ya Mhm. dari gambarnya, tapi juga tentang kepemilikannya. Ya, Ownership-nya ya. kepemilikannya ini yang susah untuk digantikan. Itu, itu yang Mhm. pertama. Yang kedua Yep. adalah nilai dari value dari NFT itu sendiri. Gitu. Mhm. Mhm. Ya, ini susah sih. Gitu. Apalagi kalau datang dari orang yang mungkin emang dasarnya nggak pernah punya uh, koleksi apa-apa. Ya, Mhm. gitu. Mungkin Mhm. kalau Bro Budi punya tuh di belakang banyak punya koleksi-koleksiannya gitu. Jadi ya tahu value-nya gitu. Tapi ada Mhm. orang-orang yang memang nggak pernah punya koleksi gitu kan gitu. Jadi Mhm. kayak apaan sih gitu kan. Mhm. Sementara sebenarnya yang muncul dari keunikan NFT ini yang bisa muncul dari harganya itu sebenarnya juga salah satunya adalah keunikannya. Mhm. Kalau di dunia NFT itu sering banyak yang bilang rareability, ya kayak Yep. seberapa rare, seberapa jarang sih ini ya, seberapa langka. Nah, tuh bahasa Indonesianya, seberapa langka. Mhm. 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 Itu. Ini konsep yang orang banyak yang nggak ngerti, gitu, Mhm. yang sering salah Oke. kaprah. Padahal ada orang-orang yang suka,
gitu ya, mungkin yang koleksi Pokemon tuh ya gitu. Wah, punya Pikachu edisi Pokemon Gold tahun 97 gitu yang harganya bisa mahal banget. Gitu misalnya. Waktu itu cuma di print ada 5. Ya. Atau mungkin ada orang yang beli sepatu sampai harganya puluhan, ratusan juta. Oh, ditanya kenapa? Gitu. Wah, ini sepatu pernah dipakai Michael Jordan misalnya. Yep, 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 yep. Makainya waktu final NBA game terakhir dia misalnya ya. Gitu. Ada tuh. Nggak sebut nama. Ada orang Indonesia yang punya seperti itu. Betul, betul. Itu dan itu udah nggak bisa dinilai lagi sih. Gitu. Betul, Ini betul. udah beda gitu. Kita ngelihatnya bukan dari utility-nya lagi, tapi dilihat dari kelangkaannya itu. Apalagi yang mungkin yang kayak ya bahkan ya mungkin buat buat saya atau buat Bro Budi atau buat yang lain sobat-sobat sebenarnya pasti adalah barang-barang yang mungkin punya nilai sentimen. Betul, betul. Nilai apa gitu kayak mau digantiin yang baru aja nggak mau gitu. Ini dulu sepeda dari kakek saya gitu misalnya. Yep, Gitu. yep. Ini kan udah pelan, susah banget makainya, udah karatan gitu. Iya, tapi ini cuma ada satu di dunia. Gitu. Mau Yep, yep, yep. dikasih duit berapapun juga nggak mau. Betul, 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 Ya, betul. jadi susah ya gitu. Ya, itu mungkin yang miskonsepsi yang sering yang dari ya mungkin bukan perdebatan, mungkin dari diskusi-diskusi itu paling paling beratnya di situ ya. Itu miskonsepsi atau mungkin kesalahpahaman gitu ya. Paling beratnya itu ujung-ujungnya mengakar di dua itu. Yep, 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 yep. Ya, dan ini cukup tricky ya, karena ini juga terkait mindset ya. Salah satu yang cukup revolutionary kalau menurut saya itu ketika foundernya Twitter ya, dia meng-NFT-kan tweet pertamanya dia dan dia menjual itu. Itu kan something yang apa ya, sesuatu hal yang mungkin susah ditangkap juga ya oleh orang awam ya sebenarnya ya. Yes. Oke, Yeah, very betul. interesting. Oke, wah ini menarik banget nih obrolan kita sejauh ini dan sekarang saya sedikit penasaran nih sebenarnya terkait Nobi nih. Nobi ini kan crypto company ya sebenarnya. Dan mungkin dirimu bisa share sedikit nih terkait how is work at a crypto company seperti Nobi. Siapa tahu Sobat Indonesia Belajar ada yang tertarik nih untuk berkarir dan juga berkarya di bidang kripto nih bro. Ya, jadi mungkin seperti yang Sobat Belajar tahu, kalau industri kripto tuh industri yang fast moving, terus berkembang, disebut nama Pak Jokowi sebagai bagian dari industri 4.0 ya kan, tahun lalu seperti saya mention gitu. Ini sangat inovatif, orang bilang the future is crypto gitu. Tapi mungkin jujur ya gitu, it's not for everyone. Oke. It's really not for everyone ya gitu. Hanya orang gila yang mungkin mau kerja di industri ini sekarang. Kenapa? Karena ini masih sangat baru, sangat menantang gitu. Tapi kalau misalnya memang merasa tertantang dan memang mau belajar, mau masuk atau jangan-jangan emang udah terjun dan nggak ingin ketinggalannya, ingin berkarya di sesuatu yang emang jadi passionnya, emang suka banget dengan perkembangan ini gitu. Dan ya gitu, mungkin emang kerja di perusahaan seperti kita ini, seperti Nobi, itu mungkin sesuatu yang bisa jadi pilihan gitu. Karena ya kalau Nobi emang kita sangat value ya gitu, orang-orang yang memang punya vision yang sama, percaya sama visi kita gitu, dan kita juga open communication tentang segala hal gitu. Kita di dalam itu jadi suka ada diskusi-diskusi gitu tentang project-project, tentang protokol, tentang inovasi gitu. Dan kadang ya mungkin diskusinya bahkan ya sebenarnya nggak se-advance itu ya, karena ya sebenarnya kita semua ini juga masih sama-sama belajar gitu. Nah kita mau belajar baru karena saking barunya ini gitu. Gitu. Mungkin kalau di industri lain mungkin kita bisa tuh bilang punya pengalaman database 10 tahun, 5 tahun gitu. Di kita Ethereum aja baru ada 2015 2016 ya. Gitu. Ya kan? Kalau kita expect untuk mencari orang-orang yang punya pengalaman 5 tahun ya mungkin kita harus hire-nya mungkin Om Vitalik kali ya. Penemu Ethereum gitu. Ya, jadi itu ya memang yang mungkin yang kita cari ya orang-orang yang memang sangat bersemangat, ingin berkarir, berkarya di bidang kripto
gitu. Dan kita ya sebenarnya juga sangat open gitu, Mhm. juga untuk belajar dari orang-orang yang mungkin datang dari background lain gitu Oke. ya, gitu mungkin dari background banking, mungkin dari Mhm. background akademis, mungkin dari background security ya gitu, karena semua ini saya rasa ujung-ujungnya kita butuhkan gitu. Mhm. Kita nggak Iya. bisa bikin sesuatu yang bagus tanpa pengalaman yang diverse, yang Mhm. macam-macam ya gitu. Jadi ya kayak gitu lah gitu. Seru lah. Mhm. Ya. Oke, oke, oke. Iya sih, ini menarik banget ya, terutama sekali ya, karena blockchain itself itu kan still in the early stage ya, jadi pasti butuh Hmm, banget banyak orang dari berbagai background, dari berbagai expertise ya, karena, diversity itu akan men-trigger yang namanya creativity ya, dan kita butuh creativity ya untuk menemukan beberapa implementasi dan aplikasi dari si blockchain ini sendiri ya, Bro, ya. Oke, oke, ini betul. very very interesting. Ya. Oke. Nah, saya juga sempat intip-intip nih Bro, Hmm. website-nya Nobi, dan saya menemukan salah satu produk yang menurut saya cukup unik yang ditawarkan oleh Nobi, yaitu Hanas Token nih atau HNST. Mungkin bisa dijelaskan nih Bro, apa itu Hanas Token dan juga kisah di balik lahirnya token ini nih Bro? Oke. Ya, jadi kita sebagai crypto asset management ya, Mhm, itu kita bergerak di memanage aset mhm, orang gitu. Kita membantu oke, orang-orang yang memiliki kripto supaya mereka juga bisa menyimpan dengan aman, mhm, mereka juga bisa mendapatkan gain dari kepemilikan aset kriptonya mereka sendiri. mhm, mhm. Anas token sendiri ini ada sebagai utility token, Oke, oke. yaitu token yang ditujukan untuk membantu pengguna supaya bisa menggunakan aplikasi kita dengan lebih mudah gitu. Mhm, Misalnya dalam hal pembayaran fee-nya supaya bisa lebih murah gitu, mhm, atau mungkin ada benefit-benefit yang lain yang muncul di aplikasi Nobi gitu. mhm, Nah, oke, kenapa dulu kita bikin Honest Token ini? mhm, Sebenarnya kita ingin ada token di mana token ini itu bisa memberikan value lebih di aplikasi kita gitu. mhm, oke, Dan kita juga oke, percaya juga kalau sebenarnya di dunia kripto dan blockchain ini di mana sebenarnya ini semua project bisa memiliki token sendiri dan mhm, kita memilikinya itu juga bisa memberikan value long term yang besar mhm, buat buat aplikasi kita, buat perusahaan kita gitu. Jadi ya ini memang sangat baru ya gitu. mhm. Jadi mungkin nggak banyak perusahaan yang memiliki crypto token sendiri gitu. Betul, Dan betul, itu betul. sebenarnya nggak mudah gitu Mhm, untuk memiliki ini. oke. Buatnya mudah, tapi maintainnya itu yang susah ya. Dan ini Oke. sebenarnya juga komitmen kita sendiri gitu untuk Mhm, supaya token ini bisa terus dipakai dan kegunaannya bisa terus tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. mmm, oke, oke, oke. Nah ini last question nih, kita kan ngomongin NFT nih Bro, by the way Yes, apakah Nobi juga memiliki produk nih yang related to NFT nih? ya tentu ya gitu. Maksudnya kalau Oke, kalau kita bicara tentang NFT ini kan sebenarnya udah sangat ramai gitu. Jadi kalau mhm, dijawab yap, apakah Nobi akan ke arah sana, mhm, definitely ya gitu. oke, Tapi kita sendiri sebenarnya masih melakukan peracikan lah, masih dalam tahap mhm, peracikan, oke, pengerjaan. Kita juga bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain gitu karena mhm, salah satu yang kita sadari juga eh, industri ini masih baru. betul, Jadi sebenarnya kita ini semua yang ada di sini itu semuanya harus saling membantu mhm, gitu. Tadi kita yap, ngomongin soal problem, jadi ya kita sekarang ya juga berusaha melihat di pasaran ini problemnya apa ya. yap, yap, Sama-sama pelaku kripto ini sebenarnya pelaku kripto, pelaku NFT ini sebenarnya problem-problem apa yang dihadapi. Nah, mhm, kita mhm, sekarang nantinya ya, nanti kalau udah launching, kita berharap solusi yang kita bangun ini di NFT-nya itu nanti bisa berguna. Nggak mhm, cuma buat kita, tapi juga buat seluruh ekosistem NFT, kripto di Indonesia. Gitu. oke, oke, Nah, untuk nanti update-nya ya nanti kalau udah diumumin, bisa ke sosial media kita, Yusnobi, eh, Instagram, Twitter, Facebook, gitu. Dan juga kalau mau juga bisa join ke komunitas Telegram kita, mhm, Yusnobi_ID. Itu nanti di sana
ada komunitasnya, saling Hmm, membantu, saling oke. ngajarin gitu. Dan sebenarnya diomongin nggak cuma Nobi gitu, tapi Mhm, sebenarnya anything ya gitu in general, diskusi tentang NFT, tentang kripto, sama seperti yang mhm. kita barusan ngomongin ini ya. Yap, yap, Gitu. yap, yap. Jadi sebenarnya itu menurut saya juga mungkin membantu juga ya gitu buat orang-orang yang masih baru mulai. Oke, oke. Nah, ini menarik nih, berarti komunitas yang di Telegram itu terbuka untuk umum juga ya, Bro, ya? Jadi siapapun boleh Yes, join ke situ ya? boleh. Oke, oke. Ya, Wah, rame ini aja, menarik rusuh banget aja nih. nggak apa-apa. Iya, ini menarik banget nih. Nanti buat teman-teman yang tertarik nih ya untuk explore mengenai blockchain, NFT ya, dan Ya. tertarik untuk diskusi lebih lanjut, Mhm. bisa join juga nih ke grup Telegram tadi. Nanti semua linknya akan saya sertakan pada deskripsi video gitu. Yes. Dan nanti jangan kaget ya bro ya kalau tiba-tiba apa em, banyak member baru yang masuk nanti ya. Iya, don't Seru worry. banget nanti Ya, ini. ya. Oke, oke, Kita oke. kita ada community leadernya dan juga Mhm. ada orang-orang yang saya lihat sih emang passionate di situ ya. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. semoga bisa membantu juga. Oke, oke. Wow, ini menarik banget nih. Oke, wah ini menarik banget nih sesi bincang-bincang kita kali ini untuk Bro Lawrence. Mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Closing statement ya. Mhm, Ya mungkin tak kenal maka tak sayang. mhm, NFT itu mungkin sesuatu yang unik, mungkin bukan buat semua orang. Resikonya tinggi, mhm. dan ini juga emang teknologi yang sangat baru, gitu. Jadi berhati-hatilah, Yap. tapi jangan ditakutin. Ya, itu Hmm, mungkin yap. uh, last tips saya, last tips dari saya ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada yang saya bisa bantu, ya baik melalui Nobi atau mungkin saya secara pribadi, ya silahkan. Saya juga bisa dikontak, saya juga ada di uh, Twitter, ya Mhm. saya juga aktif juga di Instagram, jadi ya silahkan kalau misalnya mau bertanya. Oke, oke, oke. Nanti semua kontaknya akan saya sertakan juga nanti di deskripsi video nih. Yes, Oke, wow. Terima kasih banyak nih untuk Lawrence Samanta yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, thank dan you. bahagia selalu tentunya untuk Bro Lawrence ini. Ya, Dan thank semoga apa yang you. ya, dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat nih bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Dan seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Ini akan berperan sebagai feedback sederhana kepada kami terkait sesi ini. Dan akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, biar bisa bantu banyak orang. Dadah. Dadah.